Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan ta'lim kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan langkah kaki yang ibu langkahkan menuju anak ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah dan sebagai jihad, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu selalu sehat, ya, lahir dan batin, ya, anak cucunya soleh-solehah, rumah tangganya berkah, senantiasa dapat kucuran rahmat, nanti masuk surga semuanya. Amin ya rabbal. Tema sore ini adalah 8 golongan orang yang disukai Allah atau yang disayang Allah. 8 golongan yang disukai Allah. Ada yang bawa Quran nggak? Hah? Bukan, maksudnya ibu-ibu ada yang bawa. Baik, yang pertama, golongan yang Allah sukai, Allah rahmati, Allah sayangi adalah al-muhsinun. Al-muhsinun. Siapa al-muhsinun? Orang yang selalu berbuat baik. Orang yang selalu berbuat baik. Dalilnya surat Al-Imran 134, 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhibina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sayang, Allah suka, Allah cinta kepada al-muhsinin. Itu orang-orang yang berbuat baik, ya. Disebutkan di sini berbuat baiknya apa saja. Pertama, segera istighfar. Itu berbuat baik tuh. Makanya nggak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar. Banyak-banyak istighfar. Nih apa ini? Kalau malam mau tidur, pegang, habis wudu istighfar 100 kali. Tapi jangan cepet-cepet, udah kayak capung kawin, kayak malaikat nyaketnya diresapi sambil ingat dosa-dosa, ya. Astagfirullahaladzim, min dambin abi, min kulli dambin abi, ampuni dosa-dosa saya, dosa besar. Pelan-pelan saja. Habis 100 kali, ntar pada sholawat Allahumma sholli ala sayyidina 100 kali. Ya, Ustaz, ntar kalau ketiduran bagaimana? Udah dihitung, walaupun udah diucapin, udah diniatin. Baca sholawatnya udah dihitung 100, karena niatnya 100. Nah, habis itu baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Ya, tiap malam gitu ya. Yang udah pada nenek-nenek apalagi itu Majamilah ini mau ngapain lagi? Udah gak ada yang gangguin. Emang masih ada yang gangguin? Gak ada. Kecuali ini yang baju merah nih, sudah ada mudaan, pasti digangguin. Jam 11 dibangunin. Kata lakinya, mah hujan. Emang hujan? Emang bakaran apa? Iya hujan. Ya iya hujan, mengapa? Bocor hujan dia. Kalau kayak Majapahit malah siapa yang bangunin?
Tapi yang muda juga nggak apa-apa, tetap niat baca ini pakai tasbih, istighfar ya. Wasari'u ila maghfirati mir rabbikum. Yang kedua, wa jannatin arduha samawati wal ardh. Kebaikan di ayat ini disebutkan punya cita-cita jadi ahli surga. Kebaikan Bu, masuk surga mau emang? Bener? Emang di surga? Kayak tadi masuk sekarang. Mati dulu. Oh, nih, empok ini di surga fasilitasnya ada 8 apa aja sebutin. Ayo, pelajaran yang dulu. Di surga apa aja? Ada 8 tuh. Alah. Muda terus, nggak pernah sehat terus, bahagia terus, nggak bakal susah, aman terus, nggak pernah terganggu hujan, nggak usah nyari duit lagi, nggak usah ibadah lagi, sekali masuk selama-lamanya, nggak 1 triliun 2 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Yang ke-8, kita boleh melihat Allah. Kalau di dunia sekarang kan kita haram nggak boleh melihat Allah tuh, di surga boleh. Nabi Musa pernah pengen melihat Allah. Ya Allah, tampakkanlah wajahmu agar hamba ini yakin, semakin yakin dan semakin mencintaimu. Apa kata Allah? Musa, kalau kamu pengen lihat wajah saya, begini saja dah. Itu gunung di depan kamu, namanya Bukit Tursina, Gunung Tursina. Kalau itu gunung diem aja, nggak hancur, berarti kamu bisa lihat wajah saya, kata Allah. Tapi kalau gunung ini ada apa-apanya, berarti kamu tidak bisa lihat Allah. Nabi Musa hanya melihatin terus, nunggu-nunggu Allah menampakkan. Ternyata gunungnya hancur. Nabi Musanya pingsan. Begitu ngendusin bangun, dia beristighfar, ampun ya Allah, nggak pengen lagi dah, pengen lihat wajah Allah gitu. Ya nggak usah ngelihat Allah Bu, betul nggak Bu? Bu, di ruang angkasa ada berapa galaksi? Galaksi kan gugusan planet. Kata orang pinter ada 200 miliar. Satu galaksi ada berapa? Kata orang pinter ada 200 miliar bintang. Waduh, berarti triliunan. Ya kan pakai ilmu. Pertanyaan saya, yang ngatur siapa itu? Kalau yang ngatur polisi kira-kira tabrakan nggak? Bukan tabrakan lagi, hampar-hamparan bisa. Jadi nggak usah lihat Allah dan ciptaannya aja kita udah nggak sanggup bayangin ya. Jadi tadi kebaikan yang disebut di ayat tadi, bercita-cita pengen masuk surga. Terus kalau masuk surga, maunya surga apa? Firdaus. Benar. Syaratnya 7. Ada di surat Al-Mu'minun. Coba buka surat Al-Mu'minun. Nih, gak usah buka dah, lama. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Nih syaratnya baru disebut 1. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang khusyuk sholatnya. Jadi kalau pengen nanti surganya sama Nabi Muhammad Firdaus, sholatnya kudu khusyuk. Pertanyaan saya, orang Cisauk sholatnya khusyuk apa kagak? Hah? Sholat si pesen sama cucunya. Tuh kalau Aldabiran udah main, bilangin emak ya. Pesen, iklan selesai, itu sholatnya belum selesai, panggil nih, lu sholatnya udah kayak capung kawin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen lihat Aldabiran katanya, siapa namanya? Itu yang pertama kalau pengen di surga Firdaus ya. Syaratnya apa? Sholatnya kudu. Yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang yang berpaling dari hal-hal yang tidak berguna. Syaratnya tuh
Apa maksudnya yang tidak berguna? Ucapan tidak berguna, apalagi perbuatan tidak berguna, apalagi perasaan tidak berguna. Emang ada perasaan tidak berguna? Ada. Enggak, duduk nih berdampingan nih di perasaan ngomong sama yang di sampingnya, pakai jilbab sih nggak matching amat loh, gitu. Itu namanya perasaan tidak berguna. Apa yang ngurusin jilbab orang ya? Apalagi kalau udah artis. Itu kemarin yang meninggal, tahu nggak itu yang meninggal? Itu ngapain ngurusin dia? Tidak berguna. Kecuali kayak Bu Haji Slamet di masjid bermanfaat. Tadi saya pengen masker, dikasih masker. Itu perbuatan baik luar biasa. Jadi yang ketiga itu ya, apa tadi? Berpaling atau menjauhkan dari perbuatan yang tidak. Kedua ya itu ya. Yang ketiga kalau pengen surat Firdaus, walladzina hum lizakati fa'ilun. Kalau sudah nyampe nisabnya, zakatnya cepet banget, gak usah pakai disuruh. Nisab itu berapa? Kalau ukuran beras, penghasilan ibu 520 kg beras. Kalau pakai emas 85 gram dibagi 12 bulan. 1 gram berapa? 1 juta ya? Juta dah, udah 1 juta. Sama temen dah 1 juta. 85 juta kan? Bagi 12 berapa? Ya. Hitung bayar listrik aja puyeng. 7. Pintar ibu. Kalau ibu udah gajinya 7 juta, wajib 2,5%. 1 jutanya berapa? 25.000. Berarti kalau 25 kali 7 berapa? 300. Ya udah 300-an ya, sama temen dah. Keluarin. Itu kalau pengen ke surga Firdaus. Itu yang ketiga. Yang keempat, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang yang menjaga kemaluannya, kehormatannya, baik laki maupun perempuan. Kan seolah-olah, mohon maaf, kalau suruh jaga kehormatannya laki baik. Emang yang selingkuh laki doang? Ibu percaya nggak ada ibu-ibu selingkuh? Percaya nggak? Hah? Ya nggak banyak, ada kan? Ada. Saya pernah punya jamaah ibu-ibu daerah sono jauh, Bintaro. Mohon maaf, dia punya suami. Suaminya baik, malah PNS, cuman rada-rada tua. Dia main di media sosial, main Facebook atau apalah. Lama-lama dia punya kenalan, karena dia cerita ke saya, jadi saya tahu. Karena yang penting saya nggak nyebut namanya, untuk pelajaran aja. Lama-lama dia punya kenalan orang Pakistan. Dianya masih rada muda, emang lakinya udah rada tua, segini dah si Neng ini, pakai baju merah. Makan mulu. Enggak, terusin ya, terusin. Ayo tanggung udah, makan aja terusin ya. Ntar juga saya makan. Lama, suaminya pensiun. Lah, ada laki udah tua pensiun lagi, gimana? Jadi kurang-kurang bagaimana gitu. Dia masih muda, mungkin dinikahin muda kali. Lama, ya orang Pakistannya kan masih muda, cakep. Lah orang Pakistan kan hidungnya nggak kayak kita. Emang hidungnya kita minimalis, hidung seperlunya, hidung efisien, efektif, ekonomis ya. Orang Pakistan kan hidungnya boros. Lama, mohon maaf, lakinya sakit. Nah, udah dah, ampun dah. Lama, tar dulu mak, meninggal baik.
lama dan dulu jadi lupa pada saya. Oh iya, itu bininya minta cerai, lama-lama minta cerai. Ya kan saya dipanggil sama dia juga, kalau nggak salah suaminya manggil saya, panggil saya lupa dah. Tapi dianya sih minta pendapat ke saya. Maka saya bilang, ya begini Bu, hidupin life is choice, kata saya. Apa artinya mak? Di nambe udah kuplak. Hidup ini pilihan, saya bilang. Kalau niatnya ibu ya, berpisah dengan bapak, dibenarkan sama Allah, boleh, saya bilang. Alasannya apa dulu? Hanya dia baru terbuka. Emang alasannya benar juga. Ibu pengen tahu nggak alasannya? Apa? Belum tahu. Mohon maaf, suaminya udah jangan kencang-kencang. Aja bilang, aduh ampun dah. Udah nggak bisa memenuhi kewajibannya, tapi orangnya baik. Maka saya bilang pilihan ibu dua. Kalau ibu mau sabar, tiap detik ibu dapat pahala. Tapi kalau ibu karena memang masih muda juga, nggak sabar, yang ngomong baik-baikan sama bapaknya. Yang ngomong baik betul begini, Pak, saya juga sayang sama bapak, tapi bapak sayang sama saya dong. Ya kan saya masih muda Pak, begitu maksudnya. Bener, dia nurut tuh ngomong kayak gitu kali. Akhirnya singkat cerita lama-lama mati lagi, bercerai dulu, akhirnya bercerai. Akhirnya si ininya nggak tahu dah, katanya pulang kampung ke Sukabumi, katanya mah tahu jadi kawin tahu enggak dah, ya nggak tahu. Terusannya TV-nya mati, apinya habis. Jadi saya nggak dapat cerita lagi dah, sampai situ aja. Nah jadi pertanyaan saya, emang yang selingkuh laki doang? Enggak. Wanita juga sama ya. Wanita juga manusia kan, bukan malaikat. Sama. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, walladzina hum li amanatihim ya wa ahdihim ra'un. Yang kelima adalah orang yang bisa ngejagain kepercayaan atau amanah. Itu kalau pengen ke surga Firdaus. Kalau dipercaya, dijagain. Ibu dipercaya oleh suami suruh ngapain? Ngurusin bocah ya, kerjain. Tapi saya sih percaya kalau namanya ibu-ibu mah udah paling nanggus. Karena perempuan punya 6 kelebihan ya. Pernah saya sampaikan ya. Wanita punya 6 kelebihan yang tidak dimiliki laki-laki. Masih ingat nggak? Lupa bahaya. 1, ya, wanita itu bisa mengelola uang. Duit 100.000 dikasih Majamilah, ke pasar Serpong beli genjer, lompong, gengsot, tape, geplak, opak, rengginang. 2 hari masih ada. Beli ikan asin lupa, sampai kucing kebagian. Tapi kalau laki-laki megang duit 100.000 ke teras kota, minum yang segelas 50.000, ngasih tip sama pelayannya, parkir, abing, 1 jam abing. Beneran? Perempuan 2 hari. 1 untuk kelebihan perempuan ya. 2, perempuan kalau ditinggal lakinya, banyak yang menghantarkan anak-anaknya sukses. Contoh siapa? Imam Syafi'i itu ditinggal bapaknya dari kecil, dia menjadi ulama paling masyhur, ya kan? Siapa lagi? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dari kecil ditinggal bapaknya, sukses.
Nabi Muhammad ditinggal ayahnya bahkan sebelum. Tapi kalau laki-laki ditinggal bininya, belum tentu anaknya pada sukses. Kenapa? Karena kalau laki perempuan ditinggal sama lakinya, yang dipikirin anaknya. Kalau laki-laki ditinggal bininya, yang dipikirin si Markona. Benar? Benar apa benar? Itu yang berapa tuh, kelebihan berapa? Ketiga. Keempat, kelebihan perempuan apa? Kalau disuruh ngomong bocah umur 5 tahun, mau sehari, seminggu, sebulan, setahun, lah bocah anteng, bener nggak? Tapi bapak-bapak suruh ngomong, jangan kata sebulan, sehari palanya peyang, digaplokin baik. Nah kalau ibu kan walaupun cerewet kayak apa, dia telaten, sabar ya, bener nggak? Itu yang keempat. Yang kelima, kalau perempuan disuruh jagain rumah rapi, bener nggak? Lakinya tugas sebulan, itu rumah rapi, spray rapi, dangdang rapi, wajan rapi, dapur rapi. Tapi bapak-bapak ditinggal bininya 3 hari aja, ya Allah, ngeberesin spray aja nggak beres-beres. Termasuk saya, mohon maaf, saya kalau beresin spray selalu saya panggil istri saya, Mi, ini bagaimana sih? Padahal saya pingin rapi, bagaimana ya? Nggak bisa juga, kenapa ya? Padahal kan gampang ya. Tapi kalau bini saya rapi, itu kenapa ya? Padahal sekolahnya tinggian saya. Itu kenapa Bu? Wajib begitu tuh. Ya emang fitrahnya ya. Itu yang kelima, kelebihan perempuan. Kelebihan yang keenam perempuan apa? Bisa nyari duit. Duit udah diumpetin di kaos kaki, ketemu baik. Penciumannya tajam. Sampai suaminya nanya, "Maaf, ini kaos kaki ada duit, Bang." "Itu duit apa ya, Bang?" "Duit sialan dangkalan." "Lah emang apa?" "Lah gua umpetin di kaos kaki, lu nemu baik." Jadi kalau pengen masuk surga Firdaus apa tadi syaratnya? Yang keempat, 4 atau 5? 5 ya, menjaga apa? Amanah. Jaga amanah. Kalau ada yang percaya jadi bendahara RT, laksanakan, pahalanya besar. Yang keenam, wa ahdihim, yang mau ke surga Firdaus kalau janji dipelihara janjinya, jangan disungsangin, dimelengsongin. Tahu melengsong nggak? Janji kemana, ini kemana. Bu, ya nanti hari Minggu kita jalan-jalan yuk ke Taman Kota 2, sono ada Jeleter namanya. Udah janji, yang lain udah pada rapi, udah menor segala macem. Begitu katanya janji jam 8, nggak ada. Ibu Tuti nggak ada, yang janji dulu dia padahal Bu Tuti. Lah yang lain nungguin lama amat ini ya, Bu Tuti nggak datang juga. Di WA nggak dijawab, di telepon kagak diangkat. Ternyata apa? Bu Tutinya kondangan ke Ciseeng. Tuti, janji lu palsu ya. Kudu dijalanin janji. Nah yang keenam, waladina hum ala, yang ketujuh ya, sholawatihim yuhafizun, yang menjaga sholat 5 waktu. Akan dijanjiin sama Allah tuh kalau melakukan 7 itu. Ulaika humul warisun, mereka lah para pewaris, alladzina yarithunal firdaus, pewaris surga Firdaus. Hum fiha khalidun. Dan kalau masuk di surga Firdaus nggak pakai digusur, nggak 1 triliun 2 triliun tahun, tapi selama-lamanya. Pertanyaan saya, dari 7 itu bisa apa kagak? Bisa? Ya, pokoknya mah.
pesimis baik. Enggak, orang sini mah insya Allah ya. Amin. Balik ke materi utama. Jadi yang dicintai dan disayangi, dirahmati Allah, kelompok yang pertama al-muhsinun, orang yang senantiasa berbuat baik. Makanya gini Bu, rumusnya gini Bu, jangan nyepelein perbuatan baik apapun, karena kita nggak tahu perbuatan baik yang mana yang Allah ridho bener. Ya, tadi saya nggak pakai masker, saya minta masker, dikasih, saya bahagia bener, saya berterima kasih, saya bersyukur bener, Allah ridho, bisa bikin masuk surga tuh. Siapa yang ngambil air ini? Nah, saya haus nih, saya senang bener dikasih air, lalu saya minum. Alhamdulillah minum, saya bahagia bersyukur. Bisa jadi kebaikan ngambilin air, Allah ridho, bisa jadi proposal masuk surga. Begitu. Ibu tuh snack kagak dihabisin. Antar pulang, di jalan ada nenek-nenek tukang nyapu. Kebetulan dia lagi ngau, belum pulang. Tanya, "Mak, iya mau kemana?" "Mau pulang ini, ngau nungguin hujan." "Udah makan?" "Belum." "Nih snack." "Waduh, makasih." Gembiranya. Timbang dikasih apa itu isinya sih? Apa isinya itu? Ya belum, saya belum dapat. Maksudnya nanya doang apa isinya? Ya umpamanya dikasih itu nenek-nenek bahagia banget. Bisa jadi itu proposal masuk. Bahkan kepada hewan. Nih ibu terpulang ke Cisauk ya, di tengah jalan pas mau belokan ada kucing kegencet pagar, maju nggak bisa, mundur kagak bisa, ketelimpeng. Ibu hujan-hujan berhenti, kenapa? Kesian. Akhirnya ibu dengan rasa kasih sayang tadi dibenggangin, dilepasin, terus itu kucing bisa lepas. Masya Allah, kalau Allah itu Bu, ibu bisa masuk surga. Ibu pernah dengar nggak di hadis di Riyadhus Shalihin ada pejina lah cuman gara-gara nolongin anjing lah, coba itu, tapi Allah ridho, akhirnya dia diberi rahmat oleh Allah. Apalagi ibu yang rajin ngaji, naudzubillah bukan pejina, luar biasa. Nanti pulang nih sampai rumah, lakinya juga baru pulang kerja, lakinya udah lapar luar biasa ya. Langsung ibu bilang, "Bang, iya lapar ya?" "Iya." "Mau apa Bang?" "Ini apa aja dah, pokoknya makan." Ibu bikin nasi goreng, telurnya bukan mata sapi, mata entong. Dia makan sampai giroh bener ya. Terima kasih betul sama istri. Ibu itu diridhoi Allah, itu bisa masuk surga. Emak Jamila bawain setoples rengginang buat ustadznya, jangan dianggap remeh nih. Mohon maaf Mak Jamila, mungkin Mak Jamila sholatnya kelas ekonomi dah ya kelas biasa gitu, ya puasanya juga biasa dah, tapi rengginangnya ini nih malah yang bikin Allah ridho. Kadang tahu. Maka jangan nyepelein perbuatan baik. Setiap ada kesempatan ambil, terutama di rumah. Makanya ini mohon maaf, saya bukan sombong ya, sampai hari ini saya tetap nyuci piring, masak nasi, nyapu, ngepel. Ya cuman yang beresin spray aja saya nggak bisa. Bener, karena saya berpikir ya kalau ada amal di rumah itu ladang amal saya. Lah kalau bini lagi ngajar, apa nungguin bini lah dia juga kasihan, capek. Begitu maksudnya. Ini jelas apa jelas ini? Nyambung gak kasih? Sambungin pakai rapi ya. Apalagi berbuat baik sama anak yatim, janda tua,
Kalau janda muda mah banyak yang ngurus. Yang muda tua banget. Wah, luar biasa. Ini makanya mohon maaf nih, kalau punya cucu, ada yang punya cucu nggak? Iya. Itu kalau nggak bisa sebulan sekali, kalau nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali dah. Ajak cucu kita ke panti asuhan yatim. Terus dari rumah bawa apa kek? Bawa biskuit kek? Cucunya kan nanya, "Nek, buat siapa ini?" Itu buat teman-teman kamu yang nggak ada bapaknya. Kamu kasihan nggak? Kasihan ya. Udah, dede mau ngasih. Begitu, tuh diajarin begitu. Entah kan sampai gedenya dia punya jiwa pengasih. Jangan nih mah anaknya diajarin main game mulu. Lah bocah masih TK apal YouTube jadinya. Betul nggak? Sekarang bocah TK bisa YouTube, Bu. Zaman dulu mah yang bisa komputer anak SMA doang. Zaman saya dulu. Itu juga baru kenal komputer. Sekarang anak TK udah hafal YouTube. Baik, lanjut. Yang kedua. Hah? Apanya? Oh iya. Luar biasa. Wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra. Perbuatan baik yang di ayat ini adalah yunfiquna fis sarra. Berbagi walaupun lagi pas-pasan, berinfak walaupun lagi sempit. Itu perbuatan baik. Bu, lah kalau orang kaya mah ngasih duit lah, memang dia kaya. Ya. Tapi kalau orang kaya kita ini orang biasa nih, berbagi, Allah mengapresiasi, menghargai. Malaikat mendoakan luar biasa. Ya. Makanya ayatnya bisarra, baik dalam keadaan lapang, wabarra maupun sempit. Maksudnya begini, kalau pengen berbagi jangan nunggu kaya. Kalau pengen sedekah jangan nunggu kaya. Ya dalam keadaan bagaimanapun, dan tidak harus pakai uang juga. Syukur-syukur pakai uang. Ya. Apalagi ada kaidah as-shadaqatu tajlibur rizqa. Justru rezeki itu mancing rezeki, sedekah itu mancing rezeki. Kalau lagi kita nggak punya duit, ya, maksudnya nggak punya duit itu ya duitnya lagi dikit. Saya punya duit 25.000, mendingan yang 1.000-2.000 sedekahin. Karena dijamin di surat Al-An'am ayat 60 itu, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Yang datang dengan satu kebaikan Allah balas 10. Jadi kalau 25.000 ibu sedekahin 1.000, maka nanti Allah balas ya yang 1.000 itu menjadi 10 kali minimal itu. Bahkan di Al-Baqarah 261 sampai 700 kali. Kira-kira gitu ya. Ya kalau saya sih nganjurin begini, Bu. Hadis Nabi mengatakan apa? Khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu yang istiqomah walaupun sedikit. Jadi kalau menurut saya sih, saya pernah ngomong kan di sini, masing-masing kita punya kotak sedekah keluarga. Tiap habis subuh sampai isyraq masukin tuh 500 perak kayak 1.000 kayak, syukur-syukur sekeluarga. Kalaupun gak sekeluarga, salah satu hanya aja lah, ibunya kayak bapaknya, itu mewakili semuanya. Nanti sebulan sekali dia dibuka, nanti uangnya kasih keluarga kita yang paling miskin. Kalau keluarga kita kaya-kaya, kasih anak yatim. Itu maksudnya. Itu kebaikan yang luar biasa. Kalau lagi kaya, apalagi lagi kaya mah. Ya namanya
Duit itu kan mohon maaf, yang hakiki itu kan duit yang dikeluarkan di jalan Allah ya, yang dipakai buat belanja tetap mau ya habis, pakai baju ya bakal bajunya rusak habis, beli makanan ya masuk ke perut habis. Nah yang diinfakkan itulah yang nggak bakal habis, tetap abadi. Kira-kira gitu. Itu yang keempat. Empat ya Bu ya? Enggak, kebaikan yang di ayat ini. 3 ya? Darro yunfikuna fi sarwat wal kadiminal ghaidh. Yang keempat, kebaikan di ayat ini adalah wal kadiminal ghaidh. Apa kadiminal ghaidh? Menahan marah. Maksudnya bagaimana ini? Marah bukannya fitrah? Yes. Orang kalau kagak marah-marah malah perlu diperiksa ke dokter. Lu ngejedok bae orang marah-marah pisan apa ya? Ada yang rada-rada koslet kayaknya. Sama kayak perempuan, fitrahnya perempuan memang banyak ngomong. Maka kata dokter perempuan sehari kudu ngomong 24.000 kata. Lah kalau ada perempuan diem gelenggem baik lah kagak ngomong-ngomong, lah periksa. Ini pasti ada kabel yang sebaliknya. Kalau ada laki-laki ngomong mulu kayak perempuan, itu juga perlu diperiksa. Mungkin ada kelebihan hormon ya. Jadi marah itu fitrah, tapi yang dimaksud di sini nahan marah harus ya, syaratnya harus karena Allah, sehingga nggak jadi darah tinggi. Ibu kalau marah ditahan bukan karena Allah, darah tinggi. Lama-lamanya kena 3S, sumeng, stroke, stop, selesai. Tapi kalau ibu nahan marah karena Allah, dialirkan itu energinya, maka ibu nggak darah tinggi, malah makin sabar. Saya nanya sama ibu, emang di dunia ini orang baik semua? Jangan kata orang jauh ya. Lah kadang orang deket aja zolim sama kita, betul nggak? Ya bisa tetangga, bisa keluarga. Ya kalau ngurutin hawa nafsu malah kita pengennya berantem aja, betul nggak? Tapi apa kata dunia, leilong udah nenek-nenek berantem, orang pantas bisa, ya nggak? Ya sabar aja dah, tahan. Tapi karena Allah, insya Allah nggak bakal darah tinggi. Sepakat ya? Lakinya belum pulang, di bel nggak diangkat, WA nggak dijawab, mana hujan deras, genteng bocor, geledek menggelegar, listrik mati, laki orang pulang-pulang. Kesel nggak? Kesel. Mana itu dia? Ngopi kali di warung Sumarkona ini. Tahan. Ya Allah, aku serahkan kepada, saya marah ya Allah, tapi aku serahkan kepadamu aja lah. Gitu maksudnya. Karena Nabi Muhammad itu marah juga, tapi kalau urusan agama ya disinggung. Tapi kalau urusan pribadi beliau gak marah. Maksudnya ditahan marah. Emang Nabi Muhammad banyak amal beliau senang semua? Enggak, yang benci banyak banget. Bahkan keluarganya gak suka. Bahkan beliau disakiti secara fisik, digelari tukang sihir, dukun, macam-macam. Wah, penderitaannya luar biasa. Tapi beliau tahan. Tahannya karena Allah. Wal kadiminal ghaidh. Nah, kemudian yang kelima, kebaikan itu namanya wal afina 'anin nas. Apa wal afina 'anin nas? Maafin kesalahan orang. Ibu, kalau ibu marah sama orang, ibu nggak maafin, yang rugi kita, yang rugi ibu. Apa ruginya? Dia udah tidur pules, kita pikirin dia. Dipikirin, akhirnya kita darah tinggi. Ya nggak? Bales, nggak bisa. Mau pakai dukun, takut dosa. Akhirnya ya sudah darah tinggi dah. Tapi kalau ngikutin ayat ini,
sejolim apapun dia, toh Allah nggak tidur ini. Selama dia masih belum minta maaf sama kita, dosa kita buat dia, pahala dia buat kita. Apakah gak untung? Tapi jangan ibu bikin iklan, silahkan sakiti saya. Kuat apa? Tapi kalau kita nggak pengen dizolimi, ada yang menzolimi, ya sudah, itu berarti diizinin sama Allah. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan alam semesta udah dicatat ibu bakal dizolimin sama si Anu. Apa hikmahnya? Sabar. Selama dia belum minta maaf, dosa kita buat dia. Gak usah dizolimi bu. Ibu diomongin jelek sama orang lain, ya, ibu sabar, itu sama pahala dan orang itu buat kita, dosa kita buat. Untung apa untung? Tapi jangan minta diomong, omongin gua dah lah, pengen kuping kita diomongin emang enak. Tapi kan suka ada yang ngomongin ya. Orang kadang ustadz aja diomongin, ini ustadz gemuk amat jarang puasa sunnah nih ustadz nih, lah sok tahu lu. Ntar begitu ustadznya kurus, di ustadz kagak punya bini apa ya, kurus sama kurus. Apa beda omongin? Nah di ujung ayat itu apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka, senang, cinta, sayang sama orang yang berbuat baik tadi, yang mulai dari istighfar sampai tadi memaafkan orang lain. Jadi kalau pengen disayang Allah, 5 amal baik tadi usahakan diamalin. Bisa ya? Istighfar bisa kan? Terus pengen ke surga bisa kan? Ya maksudnya kita kalau kita pengen ke surga ya amal kita amal surga gitu maksudnya, bisa kan? Infak bisa kan? Nahan marah bisa kan? Dengan catatan karena maafin orang lain boleh nggak? Bisa nggak? Kalau udah dimaafin kita tidurnya nyenyak. Tapi kita ngomong sama Allah, ya Allah, saya sih nggak pengen disakiti begini ya Allah. Tapi saya yakin Engkau maha teliti, maka aku serahkan semuanya kepada. Saya maafin dia. Itu ibu-ibu kayak gitu modelnya kalau belum mati jangan dikubur itu. Hah? Ya mahal sekarang. Ya penguburan. Satu poin lagi. Satu lagi. Hah? 6. Hah? Iya 5 aja udah. Udah ayatnya 5 doang itu. Ini maksudnya mau naik ke nomor 2 terakhir. Orang-orang yang disukai Allah, disayang Allah, cintai Allah kan tadi al-muhsinun, yang berbuat baik. Yang tadi udah abding. Nah, masa main mulu filmnya. Yang kedua at-tawwabun, orang yang disukai Allah itu, dicintai Allah itu. Siapa at-tawwabun? Orang yang selalu tobat. Selalu tobat. Coba yang hafal ayatnya surat 66 ayatnya 6 apa 8? 6 atau 8 lah. Coba ada yang hafal nggak? Yang tobat ini surat 66 At-Tahrim ayatnya 8 kalau salah ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Ayat berapa itu? 6. Pintar sih Neng ya. Ayat 6. Iya masih bocah. Matanya awas. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan. Orang-orang yang beriman, tobatlah
kalian dengan tobat nasuha. Syaratnya 4 tobat nasuha. Ini dicintai betul orang yang kayak gini. Mudah-mudahan kita masuk nih ya. Apa syarat pertama? Syaddun nadamah. Ibu nyesel banget di masa yang lalu tuh berbuat-buat buruk ya, sama Allah, berbuat durhaka sama manusia. Ibu sesali betul. Itu Allah demen banget. Nyesel gitu. Penyesalannya seperti kita ngeplak pala anak kitanya anu sawan kejer. Nyesel kan kita, ya Allah toh masih nggak sengaja begini amat sih tadinya mah gitu ya. Lalu sampai begini. 2 syaratnya adalah syaddul azab, bertekad di masa yang akan datang pengen jadi orang baik sama Allah sama manusia. Bisa nggak gitu? Niat ya. Yang ketiga, hijrah, baik secara maknawi atau secara fisik. Jadi kalau selama ini kita banyak teman-teman yang jelek, pindah, jangan gaul lagi sama mereka maksudnya. Maka ganti dengan orang-orang yang baik. Nah yang keempat, ini syaratnya yang berat. Kalau pernah zolim sama orang, sama manusia, minta ridhonya. Sampai yang kecil-kecil, misalnya begini, ibu pernah ngomongin Majamilah, misalnya minggu kemarin, ngomong sama beliau, maafin ya, maaf ya mam, saya ngomongin emak, ya dah aku maafin, selesai tuh. Bisa nggak begitu? Apalagi ngambil hartanya orang, sendalnya dipakai. Kita tahu itu sendalnya Ibu Dewi, kita pakai. Ya kelimpungan Bu Dewinya, mana sendal gua baru beli nih, besar serpong. Akhirnya seminggu berikutnya kita nyesel, aduh, akhirnya nemuin Bu Dewi, maaf Bu Dewi, ya saya hilap ini, saya demen banget sama sendal ibu. Terus ya saya pakai. Jadi bagaimana Bu, saya minta ikhlas ridhonya, bagaimana nih, diganti apa bagaimana ya? Kata Bu Dewi, ya yang udah bagian lu kali, udah gua maafin lu, sendal buat lu aja dah. Yang bener Bu, ikhlas. Ya sudah, selesai. Tapi ilok Bu Dewi begitu. Yang ada kan enggak ya? Lu kurang asem, kurang gula, kurang jahe, kurang ketumbar, kurang micin, kurang apa lagi? Gua setengah mati nyariin sendal gua, lu yang make ya. Kita bisa ngomel begitu. Kalau kita nggak ngomel begitu, insya Allah. Berikutnya apa tadi? Oh iya, itu udah 4 syaratnya tobat nasuha. Itu Allah suka banget sama orang kayak gitu, yang nyesel, yang bertekad, yang hijrah, yang sama orang minta. Itu Allah suka luar biasa. Bahkan lebih suka dari seorang ibu kepada bayinya. Ibu suka nggak sama anak waktu bayi? Lah bayi mah mau bangun tidur kayak sedep, bayi dicium ya, bayi. Walaupun mohon maaf, bayinya mah hidungnya kagak mancung-mancung amat, tapi tetap ya, anak raja. Tetangganya nanya, raja apa po? Raja ojek. Ujung. Saking sayangnya mah ya. Nih yang udah ngelahirin siapa? Udah semua? Saya mau nanya, sakit nggak ngelahirin? Sakitnya bukan di bun-bunan ya, tapi sesakit apapun begitu dengar ibu senang nggak? Lebih dari itu Allah senangnya.
sama orang yang tadi. Cuman jangan minta pembuktian langsung. Katanya Allah senang sama saya begini-begini baik. Allah diatur-atur lu mah. Siapa lu? Ya pasti janji Allah mah nggak pernah ingkar. Pasti. Dengan catatan tobatnya diniatin seumur hidup. Jangan tobat ketoprak. Ibu tuh ketoprak? Pesan ketoprak nih, bang cabenya 5 baik. Dimakan, bang pedesnya bukan main, ampun bang ampun. Besok pesen lagi, cabai berapa bu? 6 malah 6. Kemarin 5 ampunan 6 sekarang. Nggak kayak gitu. Tobatnya seumur, apalagi yang udah pada umurnya udah di atas 50. Ada nggak yang atas 50? Udah mau ngapain lagi ya? Ya orang udah mau 50 tuh udah makan, udah semua dimakan, betul nggak, Pak? Mbok udah makan durian belum? Udah, durian udah. Rengginang makaruan. Yang paling enak apa? Ada 17 tahun. Iya 17 tahun. Kurang mak. Jadi kalau udah 50 itu sudahlah. Ya Allah, alhamdulillah saya masih panjang umur. Saya tobat nasuha ya Allah. Saya nggak mau nyakitin orang lagi, zolim sama orang, nggak mau saya. Tapi kalau ada yang terpaksa zolimin saya, ya sudah itu ladang pahala saya. Gitu ya. Sebisa mungkin apa yang bisa kita kerjain dah. Kalau bisa 2 kerjain duha. Udah 50, ibarat waktu udah asar. Bentar lagi maghrib, ya nggak? Ini 50 masih ke pasar bengkok mulu, nyari bakyak. Saya pernah ngeliat ibu-ibu udah tua mau 60 kali, bajunya kayak anak guru 18 tahun. Saya bilang, ya Allah bu, lah ngaca dulu ngapa ya? Lah jangan kata saya, kayaknya kucing aja udah deket. Lah orang 60 pakai baju yang kelihatan. Itu mau ngelihat apa? Kenapa ketawa? Lah iya maksudnya ya mau anu mah ya mikir dulu gitu. Ya udah pantasnya mau udah 50 60 mah ya udah kerudungan gitu maksudnya. Mudah-mudahan saya berdoa, mudah-mudahan ibu-ibu semua ya menjadi ahli taubat, ahli istighfar, ahli berbuat kebaikan, ahli sedekah, ahli zikir, ujungnya ahli surga. Al-Fatihah. Iya karena mau ya Hari kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah tawil umurana, panjangkan umur kami ya Allah, panjangkan umur orang tua kami ya Allah, panjangkan umur anak-anak cucu kami ya Allah, adik kakak kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah, umur yang berkah untuk taat kepada-Mu ya Rabb. Wasahi ajzadana, sehatkan lahir batin kami ya Allah. Wa nawwir qulubana, sinari hati kami dengan ayat-ayat-Mu ya Allah. Wasabbit qulubana, kokohkanlah iman tauhid akidah kami ya Allah. Wa wasi' arzaqana, luaskan rezeki kami ya Allah, rezeki yang halal dan berkah. Wa ahsin a'malana, perbaikilah amal-amal kami ya Allah. Wa ilal khairi qarribna, dan atas kebaikan dekatkan kami ya Allah. Wa anisyari abidna, dan atas keburukan jauhkan kami ya Allah. Waqti hawaijana, ya Allah kabulkan hajat-hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat kami. Rabbana wahai Rabb kami, atina, karuniakan kepada kami fid dunya hasanah, hidup di dunia yang hasanah, yang dekat dengan Engkau ya Allah, dalam keadaan lapang maupun sempit. Wa fil akhirati hasanah, kehidupan akhirat yang hasanah, tidak lain adalah surga-Mu ya Allah. Wa qina azabannar,
Jauhkan dan hindarkan kami semua ya Allah dari api neraka yang tidak sanggup panasnya kami pikul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.